Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka atas meninggalnya salah satu Mbak TKW Hong Kong asal Indonesia. Jadi si Mbaknya ini umur sekitar 54 tahun ya guys. Mbaknya ini bekerja di rumah majikan. Di sore hari tanggal 5 sekitaran jam 6 sore. Si Mbaknya ini ditemukan tergeletak di kamar mandi. Kurang lebihnya seperti itu ya guys. Dan si Mbaknya ini ditemukan tergeletak kan, otomatis si majikan ini langsung menghubungi pihak yang berwajib. Menghubungi, terus dibawalah ke rumah sakit. Mbaknya ini udah dinyatakan sudah tidak ada. Dan pihak keluarganya yang ada di Indonesia ini dikasih tahu, dikabarilah kalau ibunya yang ada di luar negeri ini sudah tidak bernyawa lagi, kehilangan nyawa lah. Penyebabnya sakit apa itu nggak diketahui, nggak tahu sakit apa ya guys. Cuman udah ditemukan tergeletak, pas diperiksa sudah kehilangan nyawa. Dan pihak keluarga yang ada di Indonesia itu bilangnya, oh, nggak usah dipulangkan ke Indonesia, nggak masalah, dikuburkan di sana aja di Hong Kong, nggak usah dibawa pulang, nggak masalah. Kabarnya si mbaknya yang meninggal ini, mbaknya ini ilegal, nggak resmi gitu loh. Kalau resmi kan pasti dibiayai oleh pemerintah kan. Nah, karena ini ilegal, jadi keluarganya itu mengikhlaskan si mbaknya ini dikuburkan di Hong Kong gitu loh guys. Jadi kita tidak menyalahkan pihak keluarganya juga sih. Maksudnya kok tega nggak dibawa pulang ke Indonesia, karena kalau kalau biaya bawa pulang ke Indonesia itu biayanya tidak sedikit, biayanya itu banyak ya guys ya. Kecuali kita ini resmi, pakai jalur resmi itu dibiayain, nggak, maksudnya kita nggak modal sendiri, nggak biaya sendiri gitu loh ya. Kemungkinan nggak ada biaya, yang penting kan kita didoakan, maksudnya mendoakan itu kan dari mana aja itu kan nyampe tuh guys, nggak harus kita datang ke makamnya, cukup disebutkan namanya saja, didoakan itu juga nyampe, insya Allah nyampe ya, nggak harus kita ke makamnya aja. Jadi kita berpikir positive thinking aja. Ada yang berpendapat kok tega ya, orang tuanya nggak ada, maksudnya orang tuanya nggak ada kok nggak dibawa pulang kayak gitu. Ada yang seperti itu, kita nggak pernah tahu yang namanya ekonomi orang itu seperti apa ya guys ya. Terus penyakitnya apa itu nggak diketahui, belum diketahui penyakitnya apa. Kemungkinan si ibunya ini karena udah umurnya kan 54 tahun ya, bisa jadi karena kelelahan, kecapean, bisa jadi guys. Kelelahan, terus sebelumnya punya penyakit yang diabaikan. Jadi selain kecapean, kelelahan, kita itu punya penyakit, tapi kita itu anggap alah biasa aja, nggak dianggap serius gitu loh. Sebenarnya udah ada sinyal kalau kita ini butuh yang namanya istirahat lebih. Terus kita ini butuh yang namanya, maksudnya ngasih sinyal kalau kita ini butuh diperiksa yang lebih gitu loh guys. Kayak seperti contohnya temanku ya. Aku punya beberapa temen, dia itu sakit sampai benar-benar kronis, baru dia itu periksa. Seperti sakit lambung, ada juga yang pernah sakit lambung sampai kronis. Karena di sana itu kan kalau kita makan mie instan terus lama-lama kan lambung kita yang kena guys. Nggak semua majikan itu memberi kita makanan mie bukan mie instan. Nah, kalau bukan mie instan itu aman di lambung, tapi kalau mie instan setiap hari itu nggak aman di lambung ya, contohnya kayak gitu. Sampai kronis, terus akhirnya dibawa ke rumah sakit, bisa sembuh, tapi nunggu sampai dia itu benar-benar nggak bisa kerja gitu loh guys. Nah itu yang ke satu. Ada lagi
yang penyakitnya itu kayak kanker. Kanker itu kan macam-macam ya. Ada salah satunya kanker kelenjar getah bening. Nah, itu udah bukan setahun ya, stadium 4. Stadium 4 itu kan udah cukup lama sekali ya guys ya, karena kerja di sana itu tadinya nggak punya penyakit sampai punya penyakit. Berarti kan tubuh ini udah memberi sinyal toh guys, tapi kita abaikan, kita anggap sepele. Sampai tiba-tiba seperti itu. Jadi si temanku itu taunya punya penyakit itu kayak sariawan di mulut ya. Sariawan di mulut itu sampai berbulan-bulan itu nggak sembuh-sembuh. Sampai menjalar ke lidah, ke gusi. Nah ceritanya seperti itu. Sariawan itu dianggap biasa, dia minum obat sariawan terus kayak gitu, itu nggak sembuh-sembuh sampai berbulan-bulan ya. Terus dia itu periksa ke dokter terus disarankan ke dokter spesialis. Ternyata di situ dokternya bilang dia terkena penyakit kelenjar getah bening stadium 4. Nah, stadium 4 berarti kan dia kenanya udah lama. Udah lama, kan nggak mungkin langsung tiba-tiba kena kan. Berarti kan udah lama, tapi diabaikan gitu loh. Terus akhirnya dia itu ngabari keluarga kan, ayahnya kaget, ibunya kaget, ya semua jadi kaget gitu loh kok punya penyakit sampai seperti itu. Singkat cerita ya, si temanku ini dioperasi, dibantu biaya dari majikan, BPJS, ya tetap sakit, majikan masih dia itu istirahat berapa bulan karena operasi itu tadi. Terus majikannya juga masih mau menerimanya. Jadi setelah beberapa bulan di rumah sakit tetap bisa kerja, guys. Tetap diperbolehkan kerja. Jadi kayak majikan itu ya kayak minjemin uang untuk berobat karena penyakit itu kan tidak sedikit guys biayanya. Kalau hanya ngandelin BPJS itu nggak cukup. Terus ngandelin bantuan majikan juga itu kurang. Jadi dia itu majikan tuh minjemin uang gitu loh guys. Setelah dioperasi alhamdulillah dia itu ketolong ya, bisa sembuh terus kerja lagi. Yang dia rasakan guys, dia itu kan tadinya gemuk sampai kurus kering kayak orang tua punya penyakit itu guys. Jadi kurus keringnya itu karena cara pengobatannya itu kan kemoterapi ya. Kalau kemoterapi aja itu nggak cukup kalau cuman kemoterapi aja. Nah itu tuh disetrum bagian kankernya itu loh, kuman-kumannya itu disetrum, terus lidahnya itu ya dipotong separuh. Tadinya ngomongnya itu cedal ya, dokter bilang nanti kalau dipotong kemungkinan dia nggak bisa ngomong normal atau nggak bisa ngomong lah. Tapi alhamdulillah faktanya dia itu bisa ngomong normal. Bisa ngomong walaupun agak cedal-cedal kayak gitu. Tapi setidaknya alhamdulillah dia sembuh. Tapi ada 2 teman, yang satunya tidak bisa disembuhkan. Karena dia tidak cuman kemo-kemo aja. Kalau ini kan disetrum, kemo, terus lidahnya itu dipotong. Sampai seperti itu. Yang satu itu kan cuma kemo-kemo aja. Terus makanan juga ini nggak boleh, itu nggak boleh, tetap dilanggar. Tetap dilanggar, semua dimakan. Kayak nggak peduli, kayak seolah-olah dia itu nggak punya penyakit gitu loh. Dia itu gini, pasrah, ya udah kalau aku nggak ada ya nggak ada aja, udah takdirku. Ya kan kita harus berusaha gitu loh. Kalau si temanku satu ini begitu ngabarin orang yang ada di Indonesia, ya walaupun sulit menerima ya, yang ada di Indonesia itu kayak syukuran, maksudnya bukan syukuran ya, selamatan terus ngirim doa terus gitu loh guys. Ngirim doa terus. Jadi temanku ini yang tadinya gemuk jadi kurus kering kayak orang tua. Tapi di saat dia pemulihan sekarang udah namanya udah pulih itu ya pelan-pelan dia itu gemuk lagi gitu loh guys. Jadi perjuangannya itu ya memang
sulit diceritakan katanya, udah benar-benar sulit diceritakan. Alhamdulillah dia bilang aku udah bisa melewati ini semua. Bisa bayangin nggak, bagian sini disetrum, pokoknya bagian yang kankernya itu disetrum di leher di belakang sini, terus ininya dipotong. Kita nggak bisa ngebayangin ya gimana itu kalau obatnya habis saja dia merasa sulit dibayangkan kayak gitu loh guys. Alhamdulillah dia sekarang udah pulih. Ya setidaknya kita ini tidak boleh pasrah terus tidak berusaha. Yang satu itu kan pasrah tapi nggak berusaha sama sekali. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys.